nama budaya, salam bahagia, dan penuh sukacita untuk kita semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai modernisasi beragama dalam agama Buddha. Dalam hal ini, yang Bapak ambil tema ini adalah Indonesia Negara Pluralisme. Apa itu arti pluralisme? Jadi secara singkatnya, pluralisme itu adalah kemajemukan. Kemajemukan dalam beraneka suku, budaya, ras, dan agama. Jadi kalau kita lihat di peta Indonesia, ini banyak pulau-pulau yang berjejer dan sekitar yang kita sebut, kita tahu mungkin itu ada 17.000 pulau. Inilah yang melahirkan berbagai suku, budaya, bangsa yang ada di Indonesia ini. Mulai kita lihat misalnya budaya-budaya ataupun suku-suku yang kita tahu bersama ini, ada beberapa faktor ya. Jadi beberapa faktor beda prioritas masyarakat ini karena kondisi geografisnya Indonesia ini terdiri dari yang tadi Bapak sebutkan 17.000 pulau yang menciptakan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat secara mendetail, lebih kurang ada 273 juta sekian penduduk atau sekian jiwa penduduk Indonesia, semuanya berbeda-beda dari suku, bangsa, agama yang berbeda-beda. Semuanya memiliki perbedaan masing-masing. Ya, yang kita sebut ini adalah bangsa Indonesia, bangsa yang menjemuk atau pluralisme ini tadi. Kalau kita lihat dari segi etnisnya, terdapat 656 suku dan tidak kurang dari 300 bahasa. Ya, ini bahasa itu bahasa daerah. Coba kita perhatikan saja yang Papua. Provinsi Papua saja memiliki 200 bahasa sukunya. Jadi banyak sekali. Ya, jadi kalau ditanya soal apa itu pluralisme, berarti anak-anak sudah paham ya. Pluralisme itu majemuk keanekaragaman dari bangsa Indonesia ini sendiri. Banyak terjadi. Yang pertama itu adalah mengenai suku, ras, budaya, dan agama semuanya berbeda-beda. Terus terdapat juga agama. Ya, kita bisa lihat di sini ada 6 agama yang kita ketahui bersama, yaitu ada negara ini menjamin kebebasan beragama. Ya, kita bisa lihat ada yang namanya agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan terakhir agama Konghucu. Dan secara resmi pemerintah mengakuinya, ya, dan inilah 6 agama yang ada di Indonesia. Dan apakah 6 agama ini bisa sering bertoleransi antara satu dengan yang lainnya? Ya, tergantung kepada kita semua ya, bagaimana kita menyikapinya itu semuanya. Kita bisa melihat banyak peristiwa-peristiwa atau konflik-konflik yang terjadi karena kemajemukan tadi ini. Makanya menurut anak-anak, apakah perbedaan itu bagus atau tidak, atau sebaliknya indah gitu. Ya, makanya kita nanti akan membahas secara mendetail ya. Jadi seperti contoh, kita di sekolah saja, kita nggak usah jauh-jauh di Indonesia, kita berbicara sekolah kita saja. Sekolah kita itu terdiri dari berbagai agama, suku, bangsa yang berbeda-beda, suku, etnis, budaya yang berbeda-beda. Jadi cara kita melayani, cara kita itu berteman, cara kita itu bergaul dengan teman-teman kita itu ya harusnya gimana? Ya satu, harus toleransi. Dia nggak boleh intoleran. Jadi kita harus toleransi, harus saling menghargai perbedaan, menghormati satu dengan yang lainnya. Jadi cukup paham ya sampai di sini bahwa seharusnya kita ini adalah negara yang menghargai setiap perbedaan. Seperti itu kira-kira. Dan di dalam agama Buddha, dalam ajaran Buddha itu sendiri, ya, agama Buddha sungguh menghargai suatu perbedaan. Makanya di sini kita berusaha untuk menjaga kerukunan antar majelis, antar sekte, kita selalu bersama-sama. Ya, jadi
yang harus kita kedepankan itu adalah yang pertama toleransi dan cinta damai. Hal ini dapat dilihat dari prasasti Raja Asoka. Di situ terdapat bahasa yang sangat luar biasa menurut Bapak. Jadi apakah kalian tahu itu prasasti Raja Asoka? Nah, jadi singkatnya prasasti Raja Asoka itu tertulis secara singkat saja. Di situ dikatakan janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain. Tetapi sebaliknya, agama lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Jadi intinya begini, kita harus menghormati agama orang lain. Dengan begitu, kita juga bisa menghargai, menghormati agama kita. Untuk apa kita menghormati agama kita sendiri sementara kita mencela agama lain? Itu nggak bagus. Sama aja kita menjelek-jelekan agama kita sendiri, ya, tentunya ya. Nah, jadi dalam prasasti Raja Asoka itu sudah sangat jelas sekali mengatakan demikian. Jadi ajaran Buddha itu sangat jelas, yaitu menghargai perbedaan. Ya, anak-anak ya. Terus di samping itu sekali lagi Bapak ingin tekankan, hilangkan konflik ataupun kita bisa mencegah konflik itu dengan cara toleransi, memahami perbedaan, menghargai satu dengan yang lainnya, tidak memaksa kehendak, harus cinta damai dan berupaya memelihara kerukunan dengan siapapun tanpa memandang agama, ras, suku, budaya dan lainnya. Di sekolah apabila ada teman yang berbeda agama, kita hormati, kita respect agama teman kita beragama yang sedang beribadah, kita juga harus menghormatinya. Seperti begitu ya. Jangan sampai timbul yang namanya ketidaksenangan, saling salah paham, saling mencurigai satu dengan lainnya. Makanya itu konflik-konflik nanti penyebabnya itu akan meluas, itu nggak bagus ya. Terus Buddha mengajarkan cinta kasih tanpa batas, dalam ini kita sebut metta. Dalam Brahma Wihara atau kediaman luhur ini tadi, kita harus menanamkan karakter takdir Buddhis ini tadi, yaitu harus metta, karuna, dan mudita, yaitu cinta kasih, belas kasih, dan rasa simpati kepada semua makhluk hidup ataupun kepada manusia itu sendiri. Jadi kita tanamkanlah karakter Buddhis ini. Lebih perlu lagi kita tanamkan, jalankan yang namanya Arya Magga, ya, kasta Arya Magga 8 jalan utama. Kalau bisa kita jalani dengan sebaik mungkin, tentunya kita akan memahami, tentunya kita akan menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya, menghormati suku orang lain, menghargai agama orang lain, budaya orang lain. Kita akan menghormati, respect terhadap segala sesuatu yang ada, karena kita hidup di dalam kebersamaan. Perbedaan itu adalah yang dibuat dalam suatu hal-hal yang lainnya saja, tetapi kita itu harus perbedaan itu harus kita rangkul jadi satu. Ya, nah, terus kalau kita ditanya nanti apa bukti nyata ajaran Buddha mengenai sikap terhadap pluralisme maupun multi budaya tersebut, yaitu ada di dalam prasasti Raja Asoka. Jelas ya. Jadi terakhir Bapak ingin menyampaikan, mari kita terapkan karakter Buddhis yang baik, yang benar untuk dalam modernisasi dalam berkehidupan. Kita terapkan kehidupan beragama antar sesama, berkehidupan antar suku dan budaya, adat istiadat, semuanya harus saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak rasa sekian penjelasan Bapak mengenai pluralisme yang ada di Indonesia. Jadi ada kesempatan lain kita akan lanjutkan lagi penjelasan-penjelasan secara mendetil dan mendalam ya. Terima kasih. Namo Buddhaya, salam bahagia, sukacita untuk kita semua.